kita peroleh pada bulan suci Ramadan. Dan untuk lebih jelasnya tentu akan membahas langsung dengan narasumber kita yang tentu secara kompeten tidak perlu kita pertanyakan lagi, yang mana beliau sudah sering melakukan koneksi dengan Bawaslu, karena kebetulan beliau juga merupakan Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Barat. Selamat siang Bapak Haji Cucum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu seperti yang sesuai dengan tema yang akan kita angkat, bahwasannya Ramadan ini merupakan bulan suci yang dipenuhi keberkahan dan keutamaan. Selain yang sering orang penggal, yakni tidurnya merupakan ibadah, tentu banyak keutamaan-keutamaan yang lebih istimewa lainnya. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Haji Cucum untuk memberikan paparan materinya. Kami persilahkan. Mohon maaf Haji, sambutan dulu oleh Pak Ketua Bawaslu. Oh ya, baik. Namun sebelum materi disampaikan oleh pemateri kita, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, mana hal ini yang terhormat Bapak Andi, kepada beliau kami persilahkan. Anak tes J, suaranya gimana? Ya, terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, para pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat. Ada Bu Fitri, ada Pak Ubed, ada Pak Rokok, dan ada Pak Syukur. Serta alhamdulillah pada kesempatan ini Ketua KPU Jakarta Barat Pak Haji Cucum Zumardi bisa berkesempatan mengisi acara spesial bulan Ramadan dari Bawaslu Jakarta Barat. Beduk ya, beduk Ramadan artinya Bawaslu mengedukasi terkait dengan persoalan-persoalan religius. Beduk Ramadan ini merupakan kegiatan yang non budgeting atau non anggaran yang bisa kita laksanakan secara spesial ya, khusus di bulan Ramadan. Ya tentunya tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana mengedukasi pengetahuan-pengetahuan terkait dengan keagamaan, khususnya kita fokuskan di sini untuk agama Islam. Mungkin masih hadir Bu Korsek, Bu Dwi, dan Bu Neneng, serta seluruh staf dan peserta webinar sekalian. Tepat rasanya kalau kita bisa mendatangkan Pak Haji Cucum, karena ya beliau walaupun seorang ketua penyelenggara KPU, yang sehari-hari adalah memang dai gitu ya. Jadi bisa menginspirasi dan serta bisa menggali seluruh memberikan satu pencerahan keagamaan kepada kita semua di dalam mengisi bulan suci Ramadan ini dengan satu kebaikan maupun mengaji gitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Haji Cucum yang sudah bisa berkesempatan hadir. Mari kita dengan seizin semua acara Beduk Bawaslu ini untuk episode ketiga secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Odin Junaidi SH sebagai Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya langsung saja kita persilakan kepada
narasumber kita untuk menyampaikan paparan materinya yang tentunya berkaitan dengan tema kita. Kita mengangkat tema Ramadan dan keutamaannya. Kepada terhormat Bapak Haji Cucum Sumardi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Ya, terdengar Pak, tapi agak kurang jelas. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Bawaslu, yang saya hormati Ibu Polsek serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Jakarta, serta teman-teman sekalian para partisipan yang bergabung dalam Bawaslu edukasi dalam mengisi bulan suci Ramadan. Dan kita semua berharap mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat. Terima kasih saya sudah dihadirkan di acara ini dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita coba bahas sedikit terkait dengan keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya teringat sebuah literatur atau ketika Sayyidul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah khutbah begitu singkat dalam khutbah. Beliau katakan dalam khutbahnya, sesungguhnya satu suap makanan yang kau berikan kepada orang itu lebih baik daripada membangun, itu lebih baik daripada mengganti kiswah dan kain sutra. Itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Itu lebih baik daripada berpuasa sepanjang hari di musim panas. Itu lebih baik daripada jihad dengan pedang mulus. Karena satu suap makanan yang kau berikan kepada orang lapar akan menjadi cahaya seperti cahaya matahari yang selalu menyinari. Banyak singkat, tapi menarik jika kita bedah, ternyata syarat dengan makna. Apa bisa kita tarik kesimpulan dari khutbah yang singkat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi? Bahwa sesungguhnya untuk mengukur tingkat kesolehan seseorang, bukan hanya dari ibadah individual saja, bukan hanya dari sholat tahajud yang kita lakukan setiap malam saja, bukan hanya dari ibadah puasa yang kita lakukan termasuk ibadah puasa Senin Kamis yang kita kerjakan. Bukan hanya setiap tahun berangkat ibadah haji. Tapi juga untuk mengukur tingkat kesolehan seseorang bisa dilihat dan dilakukan dari ibadah sosial. Maka orang tidak akan mengatakan kita orang yang soleh. Walaupun setiap malam kita sholat tahajud. Sementara berhubungan dengan tetangga tidak apa. Orang nggak akan mengatakan kita orang yang soleh, walaupun setiap tahun kita berangkat haji, tapi kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Kita tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan juga fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur tingkat kesolehan seseorang, bukan hanya dari ibadah individu saja, tapi juga ibadah sosial. Di bulan Ramadan, begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua amalan sunnah Allah lipat gandakan menjadi wajib. Semua amalan wajib Allah lipat gandakan 70 kali wajib. Sedekah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali. Baca Quran di bulan Ramadan setiap huruf Allah lipat gandakan 70 kali kebaikan. Sehingga semua amalan-amalan di bulan suci ini
Allah lipat gandakan pahalanya, dan ini Allah berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wajib kita mensyukurinya. Malam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada baginda Rasul, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Jadi, mengukur tingkat kesolehan seseorang, sekali lagi bukan hanya dari ibadah individu saja, tapi juga ibadah sosial. Bahkan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita dirindukan oleh orang lain, apalagi orang-orang yang kita cintai, itu akan sangat menyenangkan hati kita. Akan tetapi, teman-teman sekalian, surga merindukan kepada 4 golongan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi dalam sabdanya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini? Jangankan dirindukan oleh surga, dirindukan oleh orang saja kita sudah berpindah. Apalagi sampai-sampai kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan dari hidup kita saat ini. Tentu di alam yang kekal abadi. Harap bisa bertemu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, talil Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, semua amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, termasuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf dalam kalimat bismillah? Dikali 70. Rasanya tidak akan ada orang yang sanggup menghitung berapa pahala orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu banyak surat yang dibaca, semakin banyak surat yang dibaca akan semakin besar pahala. Akan tetapi, teman-teman, tahlil Quran, membaca Al-Quran ini adalah ibadah individu yang kita lakukan. Ketika kita membaca Al-Quran dengan segenap pahala dan bacaan yang kita baca, itu kita dapatkan pahala dari Allah hanya untuk diri kita sendiri. Pahala itu kita dapatkan hanya untuk diri kita sendiri sebagai orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini adalah bagian dari ibadah individu. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hifdzil lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Orang yang selalu berkata yang sopan dan santun. Orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu ramah dalam berbicara. Orang yang selalu menyenangkan ketika bergaul dengan temannya. Orang yang selalu indah ketika kumpul sama teman-temannya. Sehingga perkataannya tidak ada yang menyakitkan, bahkan tidak ada yang memunculkan permusuhan. Apalagi merupakan sebuah. Nah, hifdzil lisan. Orang yang bisa menjaga lisan, ini adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya menjaga lisan, termasuk di bulan suci Ramadan ini, itu ada kaitan antara pahala ibadah puasa dengan lisan kita. Ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus karena mereka tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala ibadah puasa. Kalau yang membatalkan puasa kita tahu semua, makan, minum dan lain sebagainya. Tapi yang membatalkan pahala ibadah puasa itu ada 5. 1 dari 5 itu adalah ghibah, ngomongin kejelekan orang. Kemudian al-kidbu, berbohong. Kemudian namimah, ngadu domba. Yaminul ghamus, sumpah palsu. An-nazru bisyahwat, memandang dengan 5 yang membatalkan pahala ibadah puasa. 4 dilakukan oleh lisan. Bohong itu dilakukan oleh lisan. Ghibah dilakukan oleh lisan. Namimah dilakukan oleh lisan. Yaminul ghamus, sumpah palsu juga dilakukan oleh lisan.
maka lisan itu akan berdampak, bisa menjadi efek positif, bisa menjadi efek negatif. Itulah kenapa orang yang bisa menjaga lisan, maka mereka adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjaga lisan itu adalah ibadah sosial. Jadi yang dirindukan oleh surga ada 4. Yang pertama tadi, talil Quran, membaca Al-Quran. Ini adalah ibadah individual. Yang kedua, hifdzil lisan, menjaga lisan. Ini adalah ibadah sosial, karena lisan akan berhubungan dengan orang lain. Karena lisan kita bisa mendapatkan pahala ibadah puasa, dan karena lisan kita bisa tidak mendapatkan pahala ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang membatalkan pahala ibadah puasa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Awal mukaddimah tadi sudah saya sampaikan bahwa satu suap makanan yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dengan kain sutra. Lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Lebih baik daripada berpuasa sepanjang hari di musim panas. Satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akan menjadi cahaya seperti cahaya matahari yang selalu menyinari bumi. Matahari tidak pernah bosan menyinari bumi. Bayangkan jika bumi tidak disinari oleh matahari, akan apa yang terjadi kita tidak tahu. Allah alam bisawab. Yang jelas dunia ini akan sangat porak-poranda ketika matahari tidak ada. Akan tetapi matahari dengan segala ketulusannya mampu membuat dunia ini menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan kemudian hidup, memunculkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi. Maka orang yang memberi makan itu sama dengan seperti cahaya matahari yang bisa menerangi bumi. Nah, wa mut'imil ji'an itu sering kita dapatkan di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau memberi makan kepada orang yang lapar adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan ini, di bulan Ramadan ini, hampir semua orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi yang lapar. Ketika kita menyiapkan untuk buka puasa buat orang-orang yang sedang berpuasa, itu adalah bagian dari wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan kalau itu bisa kita lakukan, itu adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar, itu adalah ibadah sosial karena berhubungan dengan orang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasaumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan. Kenapa puasa menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam ibadah puasa tidak ada batasan pahala. Kalau yang lain ada batasan pahalanya, amalan sunnah pahalanya jadi wajib. Amalan wajib pahalanya 70 kali wajib. Sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Baca Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan 1 huruf menjadi 70 kebaikan. Tapi puasa tidak ada batasan pahala ibadah puasa. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Jadi ibadah puasa tidak ada batasan pahalanya, tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Semakin baik melaksanakan ibadah puasa, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika ibadah puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, tidak menahan hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa, maka yang akan kita dapatkan cuma lapar dan haus doang, nggak ada pahalanya sama sekali. Jadi puasa tidak ada batasan pahalanya, karena puasa adalah ibadah
rahasia yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang lain yang tahu. Hatta istri di rumah juga nggak tahu kita puasa apa enggak. Sahur pakai ayam goreng, lalapan, sambal, sayur asem, nasinya setengah bakul kita habis. Begitu selesai selesai sahur, kita nunggu sholat subuh. Saya sholat subuh, kita datang berangkat ke kerjaan. Nggak tahunya kita anggaplah tukang ojek misalnya. Ketika ada orang minta ditarik ojeknya, ya diantarin ke pasar, diantarin ke kantor, diantarin kemanapun orang itu. Kemudian siang-siang tengah hari, matahari terik panas, nggak ada yang tahu kalau dia harus minum es jeruk misalnya, atau makan mie ayam nih. Saya dia pakai lagi helm, balik lagi ke rumah. Datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya abang. Gimana bang puasanya hari ini? Alhamdulillah. Gak ada orang yang tahu. Istrinya sekalipun nggak tahu bahwa suaminya tadi udah nggak puas karena kehausan dan kepanasan tadi. Makanya badan masuk angin ini. Terus tadi kerokin, ya udah dikerokin sama bini. Lagi enak-enak dikerokin, mual, muntah yang keluar mie ayam. Kata bininya, lah bang, tadi sahurnya sama ayam goreng, ini ngapa muntah keluarnya mie ayam? Karena ibadah puasa adalah ibadah ya, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa tidak ada batasan pahalanya. Dan orang-orang yang berpuasa dengan baik itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita berharap ibadah kita menjadi ibadah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan saja, tapi kita juga bisa mampu menahan hal-hal yang membangkitkan pahala. Dan kita berharap berdoa kepada Allah, kita juga termasuk orang-orang yang kesimpulannya adalah dari semua pembicaraan hari ini bahwa sesungguhnya untuk mengukur tingkat kesolehan seseorang bukan hanya dari ibadah ya, tapi juga dari ibadah sosial. Kita sebagai penyelenggara niatkan, kalau kita niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah berapa banyak orang yang kita tolong masuk dalam daftar pemilih. Berapa banyak orang yang kita kawal bisa menggunakan hak pilih. Berapa banyak orang-orang yang bisa mendapatkan kekuasaan dengan penyelenggaraan pemilu yang kita lakukan dengan baik. Dan itu insya Allah menjadi ladang amal Subhanahu wa Ta'ala jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengukur tingkat kesolehan bukan hanya dari ibadah ya, tapi juga dari ibadah sosial. Kurang lebihnya mohon dilupakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini suatu hal yang cukup mencerahkan untuk kita semua, yang mana dibuka dengan secara garis besar terdapat ibadah tidak hanya hablum minallah, tapi juga ibadah yang sifatnya sosial, yakni termasuk menyinggung juga 4 golongan yang kemudian dirindukan oleh surganya Allah. Beliau jabarkan dengan seksama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Cucum Sumardi. Baik rekan dan rekanita partisipan Beduk Bawaslu Jakarta Barat, kami tentu membuka jalur diskusi. Tentu masih seputar tema yang kita angkat pada edisi ketiga, yakni Ramadan dan keutamaannya. Kami persilakan kepada rekan dan rekanita partisipan acara Beduk Bawaslu untuk bertanya, karena ini memang sesi tanya jawab, atau apabila tidak bisa terkendala untuk melakukan open mic atau
bertanya langsung, kami persilakan untuk bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Izin Pak nanya. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Oji. Terima kasih juga Pak Sucum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait tadi yang Bapak sampaikan bahwa ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa ya. Di antaranya ghibah dan yang lainnya. Nah, bagaimana Pak apabila kita tidak mengetahui 5 perkara tersebut? Nah, padahal tidak kita sadari setiap hari mungkin atau beberapa hari dalam kita menjalankan puasa ada di antaranya dari perkara tersebut yang kita lakukan. Nah, di satu sisi kita tidak mengetahui perkara-perkara tersebut itu dapat membatalkan batalnya pahala puasa. Nah, bagaimana Pak hukumnya? Pak, bagaimana pahala kita terkait apabila kita tidak mengetahui hal tersebut, gitu Pak? Baik, itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Saudara Faris. Ini merupakan salah satu staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Baik, Pak Haji Cucum, kurang lebih pertanyaannya bagaimana ganjaran pahala kita nantinya apabila kita tidak mengetahui bahwasannya terdapat 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa seperti bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Apabila kita tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya, nanti bagaimana kualitas puasa kita? Mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak Haji Cucum? Kami persilahkan. Ya, ngaji itu menuntut itu ada yang fardu. Ini adalah bagian dari fardu. Oleh karena itu, anggaplah ini sebuah kesalahan. Kita nggak ngaji, dan kita ngakuin. Bagaimana dengan yang 5 membatalkan pahala ibadah puasa? Sementara kita nggak tahu bahwa sesungguhnya ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala ibadah puasa. Ini 2 hal yang berbeda. Yang membatalkan puasa, makan, minum di siang hari atau hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan pahala tadi ada 5 tadi. Al-Qidbu, al-Ghibat, ngomongin kejelekan orang, namimah, adu domba, yaminul ghaib, sumpah palsu, an-nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Karena kita nggak tahu, ya namanya orang nggak tahu. Kita berhusnuzon saja sama Allah, mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ke depan, yang pertama tadi kita harus mengakui bahwa kita salah nih kalau kita tuh nggak ngaji. Sebenarnya ini adalah bagian fardu ain yang harus kita ketahui. Termasuk misalnya ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus mengetahui ilmu tentang sholat. Apa saja rukun sholat, apa saja wajib sholat, apa saja sunnah-sunnah sholat, yang sunnah muakkad yang di mana, yang sunnah hayat yang di mana, dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan sholat kita akan merupakan kewajiban ain, kewajiban pribadi kita untuk mengetahui hal. Ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, maka kita harus tahu hukumnya ibadah haji itu seperti apa. Apa yang disebut dengan rukun haji, apa yang disebut dengan wajib haji, apa yang dilakukan ketika lontar jumroh, apa yang kita lakukan ketika wukuf Arafah dan lain sebagainya. Itu kita harus paham dan itu wajib kita ketahui. Kita melaksanakan ibadah tadi. Karena jangan sampai kita terkena orang yang mengamalkan yang ibadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya akan tertolak.
diterima oleh Allah. Kita istighfar saja. Kita belum tahu kalau sebenarnya ada yang membatalkan pahala ibadah puasa. Dan ibadah puasa diterima oleh Allah. Dan yang terpenting lagi teman-teman sekalian, berhusnuzon kepada Allah itu penting. Jangan sampai nih nanti kita, aduh saya nggak tahu, ya udahlah nggak diterima, dah puasa kita nggak gitu juga. Kita tetap berhusnuzon kepada Allah sambil kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan kita tetap berusaha untuk mencari. Nah, jadi ibadah apapun yang akan kita lakukan, hendaklah kita mencoba mempelajari ilmunya. Iya. Kita mau sholat, kita pelajari ilmu sholat. Kita mau puasa, kita ilmu tentang. Kita mau haji, kita pelajari ilmu tentang manasik. Kita mau umroh, kita pelajari ilmu tentang manasik. Umroh. Jangan sampai kita umroh mau cari pahala malah bikin dosa. Atau misalnya ketika kita tawaf di Masjidil Haram, kan kewajiban tawaf mengirikan Ka'bah. Ka'bah itu ada di kiri kita. Tapi terkadang jamaah suka sambil tawaf, sambil selfie. Ketika selfie itu membelakangi Ka'bah, dan langkah itu nggak dihitung langkah tawaf. Maka kalau itu tidak disempurnakan, tidak sah tawaf. Kalau tawafnya kagak sah, ya sa'inya nggak sah juga. Kalau sa'inya nggak sah, ya tahallulnya nggak sah juga. Nah, itu yang harus kita pelajari bersama. Jadi, apapun yang kita mau lakukan, ibadah apapun yang akan kita lakukan, maka kita harus tahu ilmunya seperti apa. Termasuk pemilu. Pemilu yang kita selenggarakan, kita harus tahu apa saja ilmunya pemilu itu. Dasarnya apa sih? Undang-Undang 7 2011. Kemudian PKPU kalau di KPU, kalau di Bawaslu ada Perbawaslu. Kita pelajari secara rigid untuk mengawal pelaksanaan pemilu. Itu seperti ibadah juga kayak gitu. Kita mau sholat, pelajari ilmu tentang sholat, rukun sholat, wajib sholat, kemudian syarat sahnya sholat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibadah puasa. Karena ini kado mudah kita lakukan, ya udah kita istighfar aja, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, saya kagak tahu, saya baru tahu hari ini dari Haji Cucung nih. Mudah-mudahan ke depan ini jadi pelajaran buat saya. Ya, demikian ya, Bang Faris ya. Terima kasih. Oh, baik Pak Haji, terima kasih, cukup jelas. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan melalui kolom chat Pak Haji. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, memberikan rezeki ke anak yatim dan duafa atau orang tua? Silakan Pak Haji. Baik. Mana yang lebih utama, kita memberikan rezeki ke anak yatim atau ke duafa atau ke orang tua? Ini itu ada di dalam Al-Quran itu ada 8 asma. Tapi yang paling depan itu adalah kerabat. Kerabat itu ya orang tua. Setelah itu baru yang lainnya. Jadi, kalau bicara keutamaan, tentu rezeki lebih utama kita berikan kepada orang tua. Baru ke tim, ke akan tetapi sampai nanti kita ngasih sama orang tua, kita ngasih terus, sementara sama tetangga yang yatim, sama tetangga yang susah, kita tinggalin. Kayak juga gitu. Ya kalau misalnya ada rezeki 500.000 misalnya, ya yang 300.000 buat orang tua, yang 100.000 buat yatim, yang 100.000 yang apa? Karena apa? Tadi di awal saya katakan, untuk mengukur tingkat kesolehan seseorang, bukan hanya dari ibadah individu, tapi juga ibadah sosial. Kita rajin sholat, kita rajin masih sama orang tua, tapi anak yatim terlantar kita diam. Kaum duafa terlantar di tetangga kita diamin. Orang nggak akan katakan itu orang. Jadi supaya ada balance, ada keseimbangan antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Tapi kalau bicara keutamaan, ya orang tua itu lebih utama. Demikian, Kang Wajib.
Baik, saya kira cukup jelas. Tentu waktu yang mempertemukan kita, tapi waktu juga kayaknya yang membatasi pertemuan kita. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Haji Cucum yang telah memberikan respon atau jawaban yang saya kira cukup seksama untuk kita simak dan jawabannya cukup jelas untuk kita pahami. Untuk selanjutnya kita akhiri perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Cucum. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan partisipan yang telah bergabung ke acara Beduk Bawaslu Jakarta Barat edisi ketiga. Kami mengucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon maaf hal yang kurang berkenan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Di mana? KDO. Kok dia Unggul ngapain?